Pekan Raya Pesisir ini bagian dari kegiatan HUT Kabupaten, Oh iya betul. tapi yang ada di wilayah pesisir. Ini yang kita usulkan pada saat itu, dan bukan hanya masalah spot selfie, tapi ke depan juga Pak Bupati ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat wisata, ya tadi wisata ekowisata. Betul. 91 Podcast. Kan podcast bersama kita pada pagi hari ini akan memberikan informasi-informasi seputar kegiatan apa saja yang ada di Kecamatan Mauk. Seperti yang kita ketahui Pak, Kecamatan Mauk pada tahun ini mungkin cukup padat kegiatannya dan juga persiapan-persiapannya juga sudah luar biasa bersama tim. Betul. Aku pengen tahu mengenai Ketapang Urban Aquaculture dulu nih Pak yang berada di Desa Ketapang Kecamatan Mauk. Monggo Pak. Baik Ketapang Urban Aquaculture Kecamatan Mauk atau yang biasa kita sebut itu KUAM ya. Ketapang Urban Aquaculture adalah pusat budidaya yang berkaitan dengan hewan maupun tumbuhan yang bersentuhan dengan air. Artinya aqua ya, aquaculture dari bahasanya sendiri aquaculture. Itu adalah pusat budidaya 16 jenis mangrove. 16 jenis mangrove. 16 jenis mangrove yang ada di bawah kendali Dinas Perikanan. Baik. Tapi selain itu juga di lokasi tersebut, Kampung Plelangan khususnya, ini ada program besar Pak Bupati yang namanya adalah program Gerbang Mapan. Gerbang Mapan. Betul, gerakan membangun masyarakat pantai, di mana Gerbang Mapan tersebut fokus kepada 3 sasaran. Yang pertama adalah penanganan lingkungan, Baik. di mana kita isu besarnya adalah abrasi ya. Oh iya. Wilayah pesisir kita yang sudah abrasi kurang lebih 2 km dari garis pantai. 2 kilometer. 2 kilometer. Wow. Nah, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dasar bagi warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang dikategorikan rumah tidak layak huni dan tentunya mengatasi kekumuhan ya. Baik. Jadi infrastruktur dasar perumahan, sanitasi yang baik, air bersih itu yang sedang kita laksanakan di sana. Wow. Nah, fokus ketiganya adalah bagaimana kita meningkatkan perekonomian warga dan pemberdayaan masyarakat di situ. Jadi Gerbang Mapan adalah program dari 10 program unggulan Pak Bupati yang sangat komprehensif dalam menangani satu kawasan wilayah. Wow, luar biasa sekali. Banyak yang akan ada perubahan Pak ya di Kecamatan Mauk, khususnya di Desa Ketapang karena adanya Urban Aquaculture ini. Betul. Sedikit cerita juga Pak, waktu Lebaran tahun kemarin nih Pak. Iya. Karena kan kita memang belum bisa kemana-mana tuh sebelumnya. Jadi pas tahun kemarin alhamdulillah dengan protokol kesehatan juga bisa liburan bersama keluarga. Sekarang tuh aku nggak jauh-jauh lagi Pak. Iya. Cukup ke Kecamatan Mauk aja. Betul. Alhamdulillah sudah berubah dan berbeda dari sebelumnya. Jadi lebih nyaman dan juga nagih Pak buat ke sono. Oh gitu. Iya, kebetulan istri juga kan sedang mengandung Pak ya. Itu ngidamnya makan ketoprak di pesisir pantai. Oh iya, tahu. Di wilayah Tanjung Kayu. Betul. Dan luar biasanya bikin nagih juga ke sono pengen nyobain seafoodnya karena memang akan ada banyak perubahan yang besar sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang akan tahu nih ada banyak perubahan besar yang akan terjadi nanti di Kecamatan Mauk. Betul. Tantangan-tantangan dalam proses pembangunan dari Ketapang Urban Aquaculture yang berada di Desa Ketapang Kecamatan Mauk ini apa aja Pak? Tantangan banyak ya. Yang pasti adanya beberapa hal yang sifatnya penolakan ada. Oke. Ya, tapi setelah kita jalani ini hanya karena kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga itu sendiri gitu ya. Jadi solusinya adalah kita tingkatkan komunikasi kita secara efektif, secara langsung dan dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh masyarakat, dan yang pasti adalah jaminan dari kita pemerintah kepada masyarakat tentang apa yang akan kita laksanakan harus terlaksana di lokasi tersebut. Artinya bukan hanya sekedar janji Pak Bupati ingin memberikan sarana prasarana yang layak, pemberdayaan masyarakat, itu harus kita buktikan dengan
kerja nyata dan hasil pembangunan yang memang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Banyak dampak yang nantinya bisa dirasa oleh masyarakat nantinya Pak ya. Dengan cara bermusyawarah mungkin ada beberapa penolakan-penolakan yang akhirnya bisa bertemu ya Pak ya? Bisa. Baik. Jadi intinya komunikasi. Komunikasi. Apa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan tersebut, kita harus komunikasi secara intens kepada masyarakat. Karena memang outputnya nanti untuk masyarakat juga Pak ya? Betul. Baik. Jadi tadi juga sudah disebutkan Pak ya, ada beberapa yang bakal ada di kawasan Ketapang Urban Aquaculture tersebut. Dan progresnya pun mungkin sedang dikebut juga Pak ya? Sedang dikebut. Saat ini kemarin kita sudah menerima tamu dari CSS kan. Oh iya betul. Itu ada kurang lebih 156 kepala daerah dari total 380-an yang melaksanakan CSS Summit ya, pertemuan di AIS. 156 diantaranya itu memilih untuk melihat mangrove Ketapang Urban Aquaculture. Wow. Dan nantinya mungkin eye-catching juga Pak ya? Iya, betul. Bisa buat selfie-selfie di sana? Bisa. Sangat banyak spot untuk selfie dan bukan hanya masalah spot selfie, tapi ke depan juga Pak Bupati ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat wisata. Ya, tadi wisata ekowisata. Betul. Yang kedua juga ada wisata kuliner nanti. Wah, itu yang paling ditunggu ya Pak ya. Habis bermain-main di lokasi sana pasti perut lapar. Dan ya jangan ditanya deh, kalau kuliner di sana udah pasti enak Handai Tolan. Apalagi yang suka makanan laut ya Pak ya. Iya. Bisa dibawa pulang juga loh Handai Tolan. Seafood itu. Betul. Fresh banget dari nelayan ya. Karena memang di sebelah tempat wisatanya tempat wisata kulinernya itu nanti kan itu ada pasar ikan Pelelangan yang memang langsung dari nelayan. Iya betul. Jadi masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan pedagang ikan, dan kita siapkan juga nanti spot untuk jasa memasak. Jadi betul. agak unik nanti. Iya. Bahkan warga sekitar pun membuka jasa juga loh Pak. Iya. Untuk ikut gitu memasakkan apa yang sudah kita beli dari nelayan, lauknya atau makanan hidangan lautnya nanti dimasakkan sesuai dengan apa yang kita mau menunya, terus kita nikmati di pinggir pantai. Aduh enak banget. Itu dia nanti ke depan seperti itu. Jadi lapar nih Pak. Padahal udah sarapan ya. Boleh kapan-kapan nanti ke sana. Siap Pak Arif. Keuntungan dengan adanya Ketapang Urban Aquaculture bagi wilayah setempat itu apa Pak? Bagi wilayah tentunya yang pertama ini menjadi dari sisi ekonomi. Karena kan nanti ini target kita adalah warga masyarakat Tangerang Raya ya. Oh iya. Mohon maaf saya menyebut Tangerang Raya karena biar global aja. Biar global. Tangerang Selatan kota dan kabupaten ya. Dengan populasi yang kurang lebih hampir 8 juta, kami ingin menarget itu ya istilahnya kalangan menengah ke bawah yang tentunya lebih banyak jumlahnya. Betul. Ya, kalau menengah ke atas itu mungkin sekitar hanya 20%, menengah ke bawahnya itu 80%. Tapi menengah ke bawah itu juga kan butuh kebutuhan tiga, bukan hanya primer dengan sekunder. Tapi ada kebutuhan tersier juga yang tadi itu juga dia. Sudah disampaikan. Kalau kata anak muda mah healing Pak. Kebutuhan itulah yang kami tangkap dari jumlah penduduk apa potensi jumlah penduduk di Tangerang ini. Karena kan ya menengah ke atas itu kan mungkin bisa ke Anyer, bisa ke Ancol, bahkan mungkin bisa terbang ke Bali. Ya kan? Ya 80%-nya inilah yang kita nggak usah muluk-muluk untuk menengah ke atas. Nah, itu dia. Waktu Lebaran juga kan ke sana akhirnya. Gitu. Mohon izin Pak ya, aku setting kamera ini dulu. Iya, boleh. Jadi dari 8 juta 80% nantinya di 80% dari 8 juta itulah yang kita target 20% saja yang berkunjung ke wilayah pantai, laut gitu ya. Dan dikali jumlah uang yang akan mereka tumpahkan di situ. Karena Mas juga kan nggak mungkin kan kalau ngajak istri nggak minum ya. Pasti dong Pak. Ya pasti jajan dong. Kelapa, ini. Iya. gitu Apalagi kan. anak-anak muda yang mungkin bawa pasangannya. Itu dia. Jangan bawanya obat mah doang ya. Iya dong. Aduh nahan lapar itu mah. Minimal 50.000 gitu kan. Jadi kalau kita kalikan dengan 20% dari 7,4 lah kurang lebih. Baik. 80% itu udah ada sekitar
2,8 juta pengunjung itu dikali 50.000 aja udah berapa? Udah luar biasa. Itu itu yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan perekonomian warga setempat. Karena warga setempat ini kan pekerjaan sekarang ini profesinya sebagian besar itu kan nelayan. Dan informasi yang kami terima dari para nelayan tersebut, efektivitas mereka untuk melakukan kegiatan mencari ikan di laut itu hanya 7 bulan dalam setahun. Ya, efektif ya. 5 bulannya itu mereka terkendala musim, ombak yang tidak bersahabat dan lain-lain. Jadi pada saat sedang tidak produktif melaut gitu ya, bisa beralih profesi, bisa di save gitu Pak ya. Mungkin istrinya yang punya keahlian memasak. Nah di sini dijawab oleh Pak Bupati dengan membentuk suatu kawasan terpadu yang bukan hanya penanganan infrastrukturnya, tapi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonominya juga terjawab. Mulai dari pemberdayaan nih Pak, apakah nantinya akan ada edukasi atau pelatihan yang akan dilakukan dari pihak Kecamatan Mauk mengenai nantinya akan ada beberapa perubahan, jadi persiapan untuk perubahan itu untuk masyarakat Kecamatan Mauk Pak? Untuk pelatihan dan pembinaan pemberdayaan warga itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Kurang 2 tahun terakhir ya. Dari mulai 2021 kita sudah mulai. Dan kita banyak kolaborasi juga ya dengan PKK, PKK kecamatan, PKK kabupaten yang sekarang intens 2 minggu sekali turun juga. Dengan Porsamik juga kita. Dan ada juga dengan kerjasama dengan Habitat nantinya, dan bahkan ke depan kita akan bekerja sama dengan BP2IP Sukadiri. Betul. Itu aku tahu tuh Pak, buat pelaut ya kalau nggak salah, pelayaran ya. Nanti kita akan melakukan pelatihan pada nelayan-nelayan, tapi bukan hanya kaitan dengan kegiatan mencari ikan, tapi bagaimana nanti ada sektor ekonomi baru di situ yang terbentuk dari sektor jasa. Jadi kalau misalkan ada yang suka untuk keliling-keliling hutan mangrove, ada yang juga suka untuk wisata kuliner. Betul. Ke depan juga kita akan sedang membangun bagaimana dari Ketapang ini, pelabuhan Ketapang ini bisa menghantarkan orang ke Pulau Seribu untuk Jawa dan lain-lain. Karena memang kalau dilihat dari peta pun lebih dekat dari wilayah kita Pak ya? Lebih dekat dari Ketapang daripada Marina Ancol. Informasi kalau dengan sama-sama speed antara dari Marina dengan Ketapang itu 2 kali lipat. Betul. Efektivitasnya. Bahkan ada beberapa pulau yang terlihat loh Pak di pesisir pantai sana, kalau nggak salah Pulau Laki. Iya, Pulau Laki ya pernah terlihat juga. Yang waktu itu kena informasi hoax mengenai ada insidennya kapal jatuh itu Pak. Jadi ada orang iseng, ada orang iseng yang bikin morse SOS gitu di sana lewat Google Maps. Wah, nggak punya hati banget ya. Ya itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Gitu. Padahal semuanya aman di sana, Handetolan. Aman dan juga aku pas ke sana warganya ramah-ramah, dan satu lagi Pak. Dari segi harga masih sama, sangat bersahabat. Dari segi tidak harga, ada pembeda ya kan. Mungkin banyak wisatawan yang mengkhawatirkan takutnya di tempat wisata nih harganya bisa naik beberapa kali lipat. Ternyata relatif sama seperti di luar. Ini bagian dari yang kita sepakati juga dengan warga melalui kegiatan-kegiatan pembinaan. Baik. Kegiatan-kegiatan pembinaan, pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat itu adalah bagian dari yang kita sepakati juga. Kaitan untuk masalah penentuan harga. Yang dijual oleh masyarakat nanti, mau UMKM maupun kelompok-kelompok perempuan nanti di lokasi tersebut. Jadi tidak ada istilahnya, kita sudah sepakat tidak ada istilah getok ya. Nah, karena kan ada beberapa insiden ya bisa dibilang begitu di beberapa tempat wisata di Indonesia yang diviralkan lewat media sosial, harganya digetok gitu. Ya digetok karena tidak ada harga di menunya kan. Nah, ke depan nanti melalui KPP dan juga BKM desa setempat, ini akan diatur sampai kepada harga. Ini luar biasa loh, sudah melakukan pembinaan. Iya. Itu hal yang kalau boleh dibilang sih hal yang agak jauh untuk diperhatikan gitu Pak ya, mengenai pemerataan harga yang sudah ditetapkan gitu. Tapi pihak Kecamatan Mauk memang sudah memperhatikan itu, sudah melakukan pembinaan juga Pak ya? Sudah. Wah, luar biasa.
Nah, kemarin juga sempat kita mengadakan lomba untuk masak pindang, ya, pindang kuning. Nah, ini memang salah satu menu yang akan kita jadikan jargon wilayah pesisir. Oh, di jadi Desa trademark ya Pak ya? Ketapang. Iya. Wah. Jadi isinya, toppingnya apapun, isinya apapun gitu ya. Dikreasikan. Mau keropak, mau bandeng, tapi ciri khasnya adalah pindang kuning. Pindang kuning. Iya. Ini sedang digalakan Pak ya? Sedang digalakan di luar daripada ikan bakar, udang dan lain-lain. Wah, kalau ngomongin rasa sih kayaknya pasti enak ya. Iya. Pasti enak. Karena memang sudah menjadi makanan yang khas juga di sana Pak. Iya. Jadi makanan yang khas dan tentunya di era sekarang banyak variatif menu yang sudah dilakukan gitu. Betul. Dan pembinaan ini juga mungkin diupayakan karena agar ada variasi menu-menu lainnya Pak. Iya, kita biar bisa menyatukan antara yang sudah dimodifikasi dengan yang memang tradisional. Tradisional. Asli, iya, gitu. Karena tidak ingin kalah dengan perkembangan zaman Pak ya. Iya, betul. Apa-apa kan sekarang wah udah keripik rasa duren sekarang udah Kita ada. kan membacanya pasar ya. Betul. Kalau udah datang satu keluarga gitu kan, orang tua dengan anaknya, ini kan pasti berbeda antara kepala orang tua dengan isi kepala anaknya. Ini yang akan kita coba baca. Pangsa pasar seperti itulah yang akan kita istilahnya memaksakan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Iya, betul. Jadi kalau orang tuanya bisa lidahnya cocok dengan pindang tadi, anaknya juga kan harus disiapkan untuk yang sifatnya lebih modern atau yang sudah dimodifikasi seperti karena itu kan anak muda sendiri kan yang penting good looking. Iya, good looking gitu kan. Menunya ada keren. Menunya keren. Pasti enak aja udah. Bahkan ke depan nanti kita akan ada pelatihan juga kaitan dengan bagaimana menyajikan nantinya dengan PKK. Wow. Jadi bukan ya istilahnya. Jadi ilmu-ilmu perhotelan pun diterapkan nantinya Pak? Iya, betul. Wow. Rencananya seperti itu. Luar Dari segi biasa. pengajiannya juga kita akan melakukan pembinaan. Sangat detail. Iya. Mungkin supaya lebih menarik jumlah pengunjung ke lokasi tersebut. Nanti masyarakatnya kaget, wah penyajiannya keren juga nih gitu ya. Iya. Karena kan memang tujuannya adalah mendapatkan iklan gratis. Iya, betul. Melalui mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Betul. Dan yang pastikan aktivis-aktivis medsos. Iya, ya, itu seperti dia. Mulai dari food vlogger atau mereka mengupload sendiri di media sosial mereka. Sosial. Betul. Apalagi kalau ada misalkan yang datang meskipun bukan termasuk selebgram misalkan, tapi followernya lumayan banyak, itu kan menguntungkan juga buat masyarakat. Betul. Itu kan iklan gratis lah. Nah, kaitan dengan itu juga karena memang kita sudah situasinya berbeda dengan dulu kaitan media sosial sekarang yang berkembang ya. Kita juga sering mengadakan semacam pembinaan yang itu juga dengan mohon maaf ya mungkin yang bisa dikatakan preman-preman. Betul. Gitu. Kita lakukan pembinaan juga bahwa jangan pernah membuat nanti pengunjung ini tidak nyaman. Betul. Gitu, tidak nyaman. Dan ini nanti juga akan dikelola secara resmi di bawah pemerintah Desa Ketapang melalui sebuah lembaga yang akan kita bentuk. Baik. Entah BKM atau mungkin kelompok pemanfaat dan pemelihara. KPP Jadi dibina Pak ya? Betul. Dibina, Iya. baik. Parkirnya juga nanti mungkin lebih tertata dan tidak ada istilah dari sini dipinta parkir, di sana dipinta parkir lagi. Ini kan yang pernah viral ya. Betul, itu menjadi menjadi pembicaraan juga di media sosial Pak. Dan bahkan banyak yang berkomentar di sana, banyak yang sepakat dengan postingan orang tersebut. Dan ini sedang dilakukan atau diupayakan ya Pak ya. Iya. Ya meskipun sempat viral gitu ya, setelah kita lakukan pengecekan ke bawah sih sebenarnya tidak terlalu sesuai juga dengan yang dipostingkan. Betul. Artinya di Mauk itu banyak spot tempat wisata. Banyak. Aku sendiri pribadi cuman sekali biar masuk udah kelar. Ada Cosukong, ada pantai Madato, Pasir Putih, ada juga pantai yang memang masih wilayah Satradara Auri. Gitu. Kalau mereka masuk ke 3 tempat itu ya udah pasti akan megang 3 kartu karcis parkir kan. Sesuai lah Pak ya. Iya. Nah, kendati seperti itu juga karena memang karcis parkirnya sama, ini yang akan kita evaluasi. Betul.
jangan sampai itu terjadi di Kampung Pelelangan Desa Ketapang. Wah, luar biasa. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, Pak. Amin. Pembangunannya. Amin, dan aku sih sangat mengapresiasi sekali, Pak ya. Terakhir ke sana pun meski masih belum terlalu masif pembangunannya, tapi dari segi tiketing itu udah nggak sama sekali yang sempat viral, udah nggak. Terus mulai dari harga makanan dan lain sebagainya itu masih sangat masuk akal, masih sangat masuk akal, dan pelayanan masyarakat sana ramah-ramah. Betul. Sampah juga sudah mulai sedikit tertata, gitu. Dan masyarakat yang paling penting adalah kita harus sadar ya bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Betul, jangan mentang-mentang kita galakan. Iya, mentang-mentang ada petugas kebersihan kita plong-plong gitu. Makanya di lokasi Ketapang ini, Kampung Pelelangan itu yang paling komprehensif, mulai dari sarana untuk warga maupun sarana-sarana umum, tempat pengolahan sampah. Ini semuanya ada di situ. Semuanya ada, insya Allah, Pak ya. Baik, berikutnya Pak, kita bergeser ke topik yang lain. Perasaan Bapak nih, banyaknya apresiasi dari peserta CSS 20 belum lama ini melangsungkan kunjungan ke Ketapang Urban Aquaculture. Bagaimana, Pak? Ya, perasaan saya bangga ya, bangga sebagai apa yang telah menjabarkan visi misi Pak Bupati dan juga program kerja beliau. Baik. Ini ya alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Kita bisa laksanakan dengan baik di lapangan dan membuahkan apresiasi, tentunya membuat kita istilahnya bangga lah ya, bangga hasil kerja itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Gitu. Meskipun masih akan terus berbenah. Meskipun masih akan terus berbenah. Baik. Artinya apresiasi mereka juga itu kan tentunya bukan tanpa dasar ya. Betul. Jadi bagaimana suatu daerah mengubah sebuah kawasan yang tadinya kumuh, dan mohon maaf 2019 saya datang situ itu posisinya kita keluar mobilnya masih bau ya. Bau itu karena lingkungan, memang lingkungan sanitasi yang kurang baik. Pembuangan limbah yang kurang baik, dan juga ada kegiatan warga pengupasan kerang, pengolahan ikan dan lain-lain dengan drainase yang memang kurang baik. Nah, sekarang ini sudah sangat jauh berbeda. Airnya sudah hijau. Kondisi saluran-saluran airnya sudah tidak ada sampah, kecuali sampah yang memang masuk dari laut karena arus ya. Itu pun kita akan membuat mungkin terbawa dari daerah lain gitu, Pak ya. Baik. Jadi mengenai Ketapang Aquaculture ini, Pak, yang menjadi venue PMC Meeting Summit 2022, bagaimana perasaan Bapak sebagai pimpinan kecamatan akan banyaknya kegiatan besar di wilayah Bapak? Perasaan saya sih sebagai aparatur pemerintah daerah kabupaten di tingkat lapangan, ya tadi saya sebutkan ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri berbuat untuk pimpinan maupun untuk masyarakat. Itu bagaimana kita menjabarkan visi misi dari pimpinan dan bisa terlaksana dengan baik meskipun dengan beberapa kendala yang pasti bakal ada kendala. Pasti tidak mungkin tidak ada kendala. Ini tentunya menjadi kebanggaan kita, dan alhamdulillah ternyata ini juga menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat Kecamatan Mauk. Luar biasa. Gitu. Aku sangat apresiasi sekali lagi, karena memang tahu kan tempatnya, dan sekarang luar biasa banget dan menjadi venue internasional. Betul. Ini keren banget, dan banyaknya kegiatan yang Bapak lakukan, padatnya jadwal yang Bapak kerjakan di tahun ini. Mungkin spesialnya. Sela-sela waktu santai Bapak buat healingnya tuh ngapain sih, Pak? Buat nyantai gitu, biar refreshing. Saya bohong kalau kita banyak kegiatan seperti itu tidak menguras pikiran ya. Betul. Gitu ya. Yang pasti ya bahasa kasar ya, stres itu pasti ada. Pasti manusiawi, Pak. Manusiawi gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kosong. Termasuk waktu di mobil pun itu kadang saya manfaatkan. Saking padatnya waktu gitu, Pak ya. Musik gitu dengerin musik. Dan saya lebih lelap itu tidur di mobil daripada di kasur. Tapi nggak sambil nyetir kan, Pak? Enggak, karena itu di supir. Jadi contoh-contoh lagi seperti itu. Karena juga ada waktu ya, mungkin kita bisa ngopi bareng sama teman, sharing, tukar pikiran.
gitu. Nah, yang paling penting itu bagaimana kita berinteraksi dengan anak buah. Dari Pak Sekjam, para kepala seksi, dan anak-anak yang kita lingkungan staf Itu kita. bagian dari relaksasi Bapak juga ya? Menurut saya itu bagian dari relaksasi. Ngopi. Kita bercanda, ya saling ledek, Betul, itu betul, bagian betul. dari healing saya. Oh, jadi ya conversation bareng teman-teman sambil santai ngopi-ngopi sambil gitu ya. santai, ngomong nggak jelas gitu kan. Ya udah let it flow aja, nggak usah Let it flow, jaim-jaim. betul. Biarkan mengalir aja. Iya gitu. Jadi ya saya camat gitu kan. Harus jaga jarak sama anak buah. No, saya bilang Betul. mereka bully saya bully mereka, itu nggak jadi masalah karena itu bagian dari itu tadi. Karena kan untuk meningkatkan produktivitas kerja pun bersama tim itu harus tim harus dibangun dengan baik. Betul banget, Pak. Kalau misalkan kita tidak ada chemistry dengan anak buah, ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Betul banget. Jangan sampai kita membuat gap ya, Pak ya, atau membuat dinding tinggi bersama dengan rekan-rekan kerja kita. Apalagi jarak gitu ya. Wow, karena tanpa mereka pun program-program kita nggak bakal bisa apa-apa. Kita bisa merencanakan tapi tidak ada pelaksana eksekutor, itu kita juga tidak bisa apa-apa. Baik. Terakhir Pak, kegiatan PMC nanti dilaksanakan insya Allah bulan Oktober ya Pak ya? Bulan Oktober, 25 sampai 28. Baik, persiapan menjelang pelaksanaannya sudah berapa persen Pak kira-kira? Persiapan kalau dipresentasikan sampai dengan saat ini ya sudah mungkin sekitar 85 sampai 90%. Wow, luar biasa. Ya, kita tinggal menunggu akses jalan masuk utama. Sedang pembangunan juga penataan bongkaran rumah warga yang akan menjadi pusat-pusat ruang terbuka publik warga. Sarana olahraganya sedang kita bangun, balai warganya, tempat sampah, tempat pengolahan sampah, sarana kulinernya juga sedang kita siapkan. Dan target kita itu di pertengahan Oktober ini sudah bisa kita mulai finishing. Untuk bisa dikunjungi pada tanggal 25 sampai dengan 28. Wow, semoga lancar semuanya Pak. Amin. Sehat selalu untuk tim teman-teman yang sedang berjibaku mengerjakan perubahan khususnya untuk seluruh Kecamatan Mauk Pak. Karena banyak pendengar dari Kecamatan Mauk juga nih Pak. Oh gitu. Kalau malam-malam pasti request lagu-lagu nostalgia. Oh iya. Tapi banyaknya requestnya lagu rock. Oh lagu rock. Lagu rock klasik, God Bless, Niki Ardila itu luar biasa masyarakat mau. Kalau Bapak sendiri favorit lagunya apa nih Pak? Saya lagu favorit kalau udah bicara lokal. Genre pribadi. Oh genre boleh. Lebih ke slow rock dari dulu. Wow, kalau Indonesia boleh disebutin siapa? Ya semacam kayak apa itu ya, Bumerang Pelangi. Waduh, boleh. Tapi lebih banyak sih yang dari luar ya. Guns Roses, terus ada Skid Row, ada apa ya, Scorpion, macam-macam seperti Wind of itu Change lah. ya Pak ya. Wind of Change gitu. Yang easy listening aja lah. Easy listening tapi musik gaharnya tetap kerasa gitu ya. Musik gaharnya tetap kerasa. Karena memang ada beberapa penelitian musik khususnya musik rock itu bisa memacu adrenalin. Ini pas banget dengan Bapak karena Bapak tuh banyak kegiatan dan juga kayaknya orangnya nggak mau diem ya. Pengen selalu cari kegiatan gitu. Tadi aku tanya relaksasinya apa aja masih ngobrol sama teman. Kan orang biasanya tidur lah seharian atau ngapain gitu. Ya itu tadi tidurnya saya kadang ada di mobil. Rapat di Tiga Raksa dari Mauk itu ke sini kan lumayan 1 jam. Nah, itu lebih menurut saya lebih lelap. Karena kayak semacam kita menikmati masa bayi, masa anak-anak itu kan. Betul. Tidur dengan kayak di ayun-ayun. Iya, itu yang saya manfaatkan. Jadi ya yang tahu diri kita itu kan kita sendiri. Baik. Ya, betul Pak. Sendiri. Kita yang menciptakan situasi nyamannya juga. Situasi nyaman sendiri itu kita seperti apa kan nggak mesti apa kata orang. Betul banget. Betul banget. Mau dimanapun kalau kita nyamannya seperti itu ya sudah gitu. Kan outputnya buat kita juga. Kalau kita senangnya naik gunung kan nggak mesti dipaksakan untuk misalkan ke tempat hiburan malam kan gitu ya. Atau misalkan ke mall kan nggak, yang tahu kita sendiri. Kita yang menciptakan gitu kan, bukan orang lain. Anda gitu yang lain nih. Iya, silakan gitu. Silakan masing-masing. Baik Pak, pesan-pesan terakhir untuk masyarakat Kecamatan Mauk khususnya Kabupaten Tangerang mengenai acara yang akan terjadi nantinya. Ya mungkin pesan-pesannya khususnya untuk masyarakat Mauk, apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan, diberikan dan dipersembahkan oleh Pak Bupati. Betul.
supaya nanti bisa dijaga dengan baik, dikelola dengan secara mandiri, karena apapun yang kita lakukan sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat dan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Luar biasa. Dan oh iya, aku lupa nih mau nanya, kegiatan selain di Ketapang ini di lingkungan Kecamatan Mauk sendiri bakal ada acara apa nih Pak nantinya? Selain daripada acara CSS kemarin yang sudah kita lewati bulan September, rencana di Kecamatan Mauk juga dalam waktu dekat tanggal 10 Oktober kita akan melaksanakan kegiatan peresmian hasil-hasil pembangunan dengan rentang waktu 2021 sampai 2022. Itu kalau nggak salah hampir 16 prasasti yang akan kita mohonkan untuk ditandatangani oleh Pak Bupati. Luar biasa. Selain daripada itu juga nanti ada kegiatan Pekan Raya Pesisir. Pekan Raya Pesisir. Ya, Pekan Raya Pesisir ini bagian dari kegiatan HUT Kabupaten. Oh iya betul. Tapi yang ada di wilayah pesisir. Ini yang kita usulkan pada saat itu untuk mengantisipasi warga masyarakat di wilayah pesisir, karena kan itu kembali kita kepada grade-grade masyarakat. Ya. Ada yang mampu, ada yang bisa untuk menikmati perayaan HUT Kabupaten ke berapa? 389 apa 390 nanti. 390. Iya, 390 di Tiga Raksa. Ada yang sanggup untuk datang ke sini, ada juga yang memang tidak punya. Ya. Nah, ini menjawab nantinya untuk warga masyarakat nantinya pesisir akan ada bisa ikut serta merayakan HUT Kabupaten, tapi skopnya di Kecamatan Mauk. Kecamatan Mauk dan untuk 8 kecamatan yang memang statusnya adalah wilayah pesisir utara. Wow, jadi ini bisa terbuka juga untuk masyarakat luas Pak nantinya? Ya, bisa, sangat bisa. Insya Allah bisa dilaksanakan dengan lancar Pak ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman Hakim. Sama-sama Kang. Semoga Kecamatan Mauk bisa lebih maju lagi, punya inovasi-inovasi yang luar biasa di bawah Bapak, dan juga sehat selalu, sukses selalu. Amin doanya. Dan itu dia Handetolan, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita bersama Kecamatan Mauk, khususnya bersama Bapak Arif Rahman Hakim sebagai Camat Mauk di pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu dan juga mengobrol lagi Pak. Di lain waktu. Ditunggu di Kecamatan Mauk. Kita ngopi bareng sambil santai-santai. Boleh sambil podcast juga di hutan mangrove-nya. Boleh. Itu dia, nanti tinggal dijadwalkan bisa saja. mengenalkan kepada masyarakat ke Sekabupaten. Luar biasa. Kamu mau foto prewedding? Datang aja ke sana. Bagus banget. Asal bawa pasangan ya. Jangan pasangan orang lain. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.